Setelah Bobby Fischer mundur dari dunia catur, tradisinya, siapapun juara dunianya, biasanya tampil superior di berbagai turnamen, sebut saja Karpov, Kasparov dan terakhir Carlsen. Namun berbeda dengan Ding Liren. Sekitar setengah tahun setelah kejuaraan dunia di Astana, Kazakhstan, ia menghilang. Konon kabarnya menderita sakit dan setelah 245 hari, Ding baru bisa membukukan kemenangan pertamanya dalam catur klasik di babak ketiga Tata Steel Master. Mengapa? Sepertinya kejuaraan dunia kemarin melawan Nepomniachtchi, ia telah bertarung melebihi kapasitasnya. Setelah absen panjang, kemudian sebuah turnamen pemanasan melawan Wang Hao dan Wei Yi sebelum ke Tata, sepertinya belum cukup untuk mengembalikan form aslinya. Di Tata, dari 8 babak, Ding hanya meraih 3,5 angka, alhasil 1 kali menang, 2 kali kalah dan 5 kali draw. Kekalahannya atas Praggnanandhaa terkesan tanpa perlawanan yang menunjukkan kelasnya. Sedangkan dengan Alireza Firouzja, Ding terjebak dalam opening yang tak disadarinya terlalu berbahaya bagi permainan hitamnya. Meski demikian, dalam tekanan berat, ada satu langkah penyelamatan kuda ED5 yang memang sulit terlihat tapi dilewatkannya. Dan sepertinya, untuk sementara publik catur melupakan dulu juara dunia yang superior. Menteri C2, persiapan opening Alireza yang bisa berbahaya bagi hitam. Ada ancaman gajah B1 menyerang diagonal H7 bila hitam rokade pendek. Ada ancaman bidak D5 gajah G5 dan baterai B1 H7. Kuda D4 adalah tabu. Coba. Dan putih menang materi. Tusukan D5, satu tempo penting merusak bangunan hitam saat belum siap berkembang. Bila kuda makan D5, Raja Hitam di tengah jadi incaran, rokade pun kena ancaman mat H7. Dalam wawancara postmortem Alireza mengakui pernah mempersiapkan variasi ini dengan serangan sangat berbahaya bagi hitam. Pertanyaannya, bagaimana Ding bisa menyelamatkan posisinya? Lihat sepasang gajah putih yang aktif, memaku di G5 dan mengancam ke B1. Benteng D1 dan nantinya benteng di E1 membuat ngeri posisi hitam. Tidak ada pilihan yang lebih baik, D5 yang terancam didorong aktif D4. Harapannya gajah B7 bisa diaktifkan. Ada satu alternatif bila hitam jalan rokade. Sayap Raja Hitam terbuka. Tidak menyenangkan. Ding menghabiskan waktu cukup lama sebelum B4. Mungkin alternatif Menteri D6 bisa dipertimbangkan. Mungkin Ding melihat penerusan berikut bila bidak A3 makan B4. Dan Menteri Hitam bisa menggarpu sepasang benteng putih. Atau kuda C1, benteng A8 ke E8. Akhirnya, yang dikhawatirkan hitam terjadi. Gajah B1 benar-benar merobek pertahanan hitam. Benteng makan gajah E7, cantik sekali. Ding benar-benar dibuat mati kutu. Sebetulnya ada dua alternatif yang lebih baik daripada langkah teks walaupun belum menyelamatkan posisinya. Pertama, Menteri ke E8. Kedua, yang lebih sulit dicari tapi masih memberi harapan, yakni kuda F6 ke D5.
Kuda E4, ini yang mungkin tidak dilihat Ding. Gajah C2 tidak bisa diambil karena berakibat mat. Sampai di sini Ding bisa dibilang sudah selesai, tinggal masalah teknik saja. Benteng F3 malah dikunci. Atau misal gajah F4. Menang bagi putih. Atau benteng langsung makan G6 juga kalah hitam. Hitam menyerah. Bidak G4 dan G6 bakal tertangkap.